kalau pakai cara cepat, kita bisa langsung gunakan perbandingan harga beli per harga jual, ya, sama dengan ini udah pasti 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pikos, channel belajar matematika bersama Irwanda. Nah, di video kali ini kita akan lanjut bahas materi TIU untuk soal cerita, salah satu tentang aritmatika sosial, juga salah satu materi yang sering muncul di SKD TIU. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita lihat di video kali ini untuk untung dan rugi. Oke, sebelumnya kita lihat dulu rumus apa aja sih yang perlu kita pahami di untung rugi. Nah, yang pertama untuk untung misalnya. Nah, untuk untung pertama kita bisa menentukan si untungnya itu dari persen untungnya kita kali sama harga beli, gitu ya. Nah, kita juga bisa mencari persen untung dari untungnya diper harga beli kali 100%. Dan kita juga bisa menentukan untung dari mana? Dari harga jual kita kurang harga beli. Nah, jadi kira-kira untuk untung kita punya 3 rumus ini untuk menunjang pengetahuan kita dalam membahas soal nanti. Nah, untuk rugi sebenarnya sama aja. Ya, untuk rugi sebenarnya sama aja. Kalau rugi yang pertama itu juga sama. R-nya bisa kita cari dari persen ruginya kita kali sama harga beli juga. Terus juga persen, nah ini kita buat persen untung, persen ruginya juga boleh ditentukan dari rugi per harga beli kali 100%. Nah, yang berbeda mana? Di rumus ruginya sendiri itu pasti harga beli kita kurang harga jual. Kenapa? Karena pasti kalau rugi harga belinya lebih besar daripada harga jual. Nah, dari ke-6 rumus ini juga kita bisa menggunakannya rumus cepat kalau saya bilang, tapi tergantung soal juga sih, nanti kita lihat di soal ya. Kita boleh buat sebuah perbandingan harga beli per harga jual, gitu ya. Ini sama dengan 100% per 100 ditambah untung. Nah, tapi persennya maksudnya. Ya. Nah, kalau rugi berarti kita pakai rugi. Jadi kalau rugi nanti di sini 100 kurang persen ruginya. Nah, bagaimana penggunaannya? Kita langsung lihat ke soal saja. Oke ya. Next kita lihat soal pertama. Kita baca dulu soalnya. Di sini perkataan soalnya adalah harga pembelian sebuah kue. Nah, karena dibilang harga pembelian, biasakan kawan-kawan buat diketahui sambil baca soal. Jadi setelah baca soal, diketahuinya udah ada semua, jadi kita nggak perlu lihat soal lagi, gitu ya. Kemudian kue tersebut dijual dengan keuntungan. Wah, persen untungnya itu sama dengan 15%. Oke. Harga jual 150 kue. Oke. Nah, di situ kan sebuah kue. Jadi kita fokus untuk sebuah kue dulu, nanti baru kita kali dengan 150. Berarti kita mau fokus cari dulu harga jual untuk sebuah kue saja. Nah, kalau kita mau cari manual, ya, kita mau menentukan harga jual, berarti kita cari dulu nih untungnya. Dengan rumus yang mana tadi? Persen untung kita kali dengan harga beli. Nah, ini persen untungnya berarti kan 15% atau 15 per 100 kita kali sama 6.000. Nah, ini boleh coret 02, tinggal 16 kali 5 saja ya. 16 kali 5 berarti 90. Nah, ditambah 01, jadinya kita dapat untungnya 900. Nah, untung 900 ini kita masukkan lagi ke rumus yang tadi. Untung itu kan harga jual kita kurang harga beli.
Sehingga kita masukkan untungnya 900, harga jualnya yang mau kita cari, harga belinya 6.000. Sehingga kita dapat dengan menggunakan aljabar biasa, dapatlah harga jualnya 6.900. Nah, tapi kita maunya untuk 150 kue katanya. Berarti ini kita kali sama 150 lagi. Sehingga hasilnya 1.035.000. Nah, gini dia. Nah, kira-kira soalnya gitu ya. Jadi bertahap kita cari untungnya dulu, terus kita tentukan harga jualnya. Berarti jawaban kita yang A. Nah, bagaimana kalau kita pakai cara cepat? Nah, kalau pakai cara cepat, kita bisa langsung gunakan perbandingan harga beli per harga jual, ya, sama dengan ini udah pasti 100%. Di bawahnya karena dia untung maka 100 tambah 15%. Nah, Bang, kenapa ditambah? Logikanya kalau modal kita itu 100%, saat kita mendapat untung berarti kita sudah menjual lebih dari 100%. Berapa persen? Ya tambah 15 untung seperti diketahui di soal. Nah, kalau ini kita nggak perlu cari untungnya nih, kita langsung dapat harga jualnya. Jadi kalau kita masukkan di sini 6.000 per harga jualnya mau kita cari, sama dengan ini 100, persennya boleh diabaikan, ini 115. Nah, ini kan tinggal kita coret 02 saja. Berarti harga jualnya kalau kita kali silang 60 kali 115, 6.900. Nah, ini sama, tapi ini kan ditanya 150 kue, ya jangan lupa dikali 150. Nah, berarti harga jualnya sama, hasilnya 1.035.000. Oke. Nah, gitu kan kawan ya. Itu untuk soal pertama. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut soal kedua. Nah, kawan-kawan boleh membahas dulu, dicoba-coba dulu, diambil kertas dan pulpennya. Kalau sudah, kita bahas sekarang ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Jika Syakir sang juragan lobster mampu menjual lobsternya dengan harga, oke, itu berarti harga jual kawan-kawan ya. Maka kita boleh buat harga jual itu sama dengan 260.000. Dia mampu mendapatkan keuntungan. Oke, persen untungnya itu sama dengan 30% dari harga pembelian awalnya ya, pasti ya. Lantas berapa harga beli? Oke, ini harga beli yang ditanya. Nah, kawan-kawan, kalau ditanya harga beli, ini memang paling cepat kita langsung pakai rumus perbandingan tadi aja. Ya, apa tadi rumus perbandingannya? Harga beli banding harga jual sama dengan 100%. Berarti di sini jadi 100 ditambah 30. Kenapa? Karena sudah dibilang untungnya 30, gitu ya. Oke, berarti ini harga belinya kita mau cari. Ya, di sini harga jualnya 260.000 sama dengan 100 dibagi 130.000. 130%. Nah, kawan-kawan, ini kan perkalian silang. Kawan-kawan boleh cek lagi video saya tentang perbandingan di konsep dasar untuk mempermudah cara kawan-kawan mengalihkan silang ya. Jadi ini boleh kita kalikan langsung aja 130 dan 260. Ini 1 dan 2 ya. Sama-sama kita bagi 130. Sehingga kalau kita kali silang, kita langsung dapat jawabannya harga beli sama dengan 2, nolnya masih sisa 5. Jadi langsung kita dapat 200.000. Jadi jawabannya C. Nah, jadi kalau kawan-kawan perhatikan soal-soal seperti ini, kalau kita paham cara cepatnya, soalnya tidak perlu membutuhkan waktu lebih dari 1 menit, kawan-kawan sudah bisa cari. Gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Husna membeli boneka dengan harga 486.000. Oke, berarti dia membeli ya. Maka kita buat dulu diketahui harga belinya 486.000. Oke. Karena membutuhkan uang, Husna menjual kembali boneka tersebut.
berapa harga jual produk tersebut jika usaha mendapatkan kerugian. Oke, berarti di sini persen ruginya yang diketahui ya. Oke, persen ruginya 15%. Nah, ditanyanya harga jual. Otomatis pasti harga jualnya di bawah harga pembeliannya gitu ya. Nah, kawan-kawan boleh cari pakai cara cepat tadi atau boleh pakai cara manual. Mungkin buat kawan-kawan yang masih susah mengerti cara cepat, kita bahas cara manual dulu. Oke, berarti kalau kita bahas cara manual, kita cari dulu ruginya kawan-kawan ya. Ruginya dengan cara persen ruginya 15% atau 15% kita kali sama 486.000 ya. Nah, ini nolnya boleh kita coret 2 sehingga kerugiannya sama dengan 72.900. Nah, ini ruginya nih kawan-kawan ya. Sehingga untuk menentukan harga jual kita boleh pakai rumus yang ada ruginya, berarti rugi itu sama dengan harga beli ya, jangan terbalik. Harga beli kurang harga jual. Sehingga kalau harga jualnya kita bawa ke kiri, harga jual itu sama aja dengan harga beli kita kurang sama rugi. Berarti harga beli kita 486.000 ya, kita kurang sama berapa tadi? 72.900. Nah, sehingga harga jual kita jadinya 413.100 ya. Ini angkanya memang ya agak aneh sedikit. Maksudnya tidak terlalu mudah ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, berarti kita langsung dapat jawaban kita itu di C. Nah, bagaimana kalau kita langsung pakai perbandingan yang seperti saya bilang di awal tadi, tanpa harus mencari rugi? Berarti kita buat harga beli dibanding harga jual ya, ini sama dengan 100% per. Nah, karena rugi berarti ini kita kurang kawan-kawan. Kalau sebelumnya kita tambah, ini kita kurang 15% ya. Harga belinya kita taruh 486 ya, per harga jual yang mau kita cari sama dengan 100 per 85. Nah, ini tinggal kita coret-coret aja kawan-kawan ya. Kita coret nolnya 2 di atas, nolnya 2 di bawah. Nah, jadi ini kalau kita kali silang berarti harga jualnya sama dengan, langsung kita dapat 413.100 ya. 413.100. Nah, jadi jawabannya sama. Jadi kawan-kawan mau cari pakai yang biasa boleh, pakai yang cepat boleh. Yang mau saya tekankan adalah jangan terpancing menggunakan cara cepat jika kawan-kawan tidak menguasai cara cepatnya. Mending pakai konsep, tapi kawan-kawan betul-betul paham, maka itu juga lebih baik daripada cara cepat. Oke kawan-kawan ya, bisa soal nomor 3, kita lanjut soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 mungkin kawan-kawan bisa jawab dulu ya. Boleh di pause videonya, atau sambil di komen di kolom komentar juga boleh. Oke, kalau sudah, kita baca dulu soalnya. Di sini kata soalnya, Tono menjual motor seharga. Menjual, berarti ini harga jual kawan-kawan ya. Ini harga jual, berarti 6 juta. Ya, mau buat plus 6 juta atau nolnya 6 kali juga boleh. Bila Tono mendapatkan untung, oke. Persen untungnya itu 25%. Nah, yang ditanya harga pembelian ya. Nah, Bang, kenapa sih harga pembelian abang nggak cari pakai manual? Ribet kan kawan ya. Kalau kita cari harga manual, harga beli pakai cara manual agak panjang caranya dan terlalu aljabar, terlalu memakai teori matematika. Jadi mending kita pakai langsung perbandingan tadi aja ya. Berarti ini langsung harga beli per harga jual ya. Ini sama dengan berarti 100% diper, karena untung berarti 100 tambah 25% ya. Oke, berarti harga belinya tadi 6 juta. Kita tuliskan saja dulu 6 jutanya diper harga, kebalik ya kawan-kawan ya. 6 jutanya di bawah ya, karena kita harga beli. Sebenarnya boleh sih, tadi 6 juta di atas, harga belinya di bawah, persennya nanti dibalik juga. Cuman kita karena terlanjur buat rumusnya, jadi kita ikut rumus yang sudah kita tulis saja ya. Ini 6 juta
sama dengan 100 per 125 ya. Oke, ini tinggal kita coret-coret saja. Nah, kalau kawan-kawan nggak bisa langsung coret-coret besar, coret-coret kecil juga boleh ya, kawan-kawan, nggak ada masalah. Misalnya nih, saya mau membagi ini sama 5 dulu. Ya, kita bagi 5 berarti 25. Ini kita bagi 5 berarti 60 itu 12. Nah, gitu kan? Nah, setelah itu 25-nya kita coret lagi sama 100, 1 dan 4. Sehingga kalau kita kali silang, harga beli kali 1 harga beli, 12 kali 4, 48. Kita masih punya nolnya 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harga belinya itu 4.800.000 ya. Berarti jawaban kita yang C. Oke, mudah sekali ya kawan-kawan soal seperti ini. Semoga kawan-kawan bisa jawab nanti di ujian SKD kalau jumpa soal seperti ini gitu ya. Oke, saya masih ada satu soal lagi nih kayaknya. Ya, betul. Nah, kawan-kawan boleh dijawab dulu pakai cara cepat boleh, manual boleh, biar langsung ketemu jawabannya. Nah, kalau udah, mari kita bahas. Oke, kita baca dulu soalnya. Andi menjual 1 unit laptop dengan harga. Oke, ini berarti harga jual ya kawan-kawan ya. Harga jualnya. Biasakan kawan-kawan saat membaca langsung menulis ya. Jangan kawan-kawan membaca dulu baru menuliskan. Jangan baca dulu terus baru mau jawab. Saya yakin kawan-kawan jadi baca berulang-ulang. Jadi kalau kita baca sekali langsung tulis, kita nggak perlu lihat lagi soal. Cukup lihat dan diketahui saja. Dari hasil penjualan tersebut, Andi mendapatkan untung. Oke, persen untungnya nih ya. Persen untung berarti 20%. Maka berapa harga awal Andi membeli? Ya, berarti HB. Karena ditanya harga beli, maka langsung pakai perbandingan saja. Maka harga beli sama dengan harga jual sama dengan 100. Ya, persennya nggak usah ditulis lagi juga boleh ya. Ini jadi 100 tambah 20. Kalau mau langsung buat 120 juga boleh. Atau kawan-kawan langsung mau buat HB per di sininya 4.800.000 tanpa harus menuliskan rumus. Kalau sudah ahli ya nggak ada masalah ya. Ini 100 per 120. Nah, boleh kita coret-coret ini 120 sama 480 langsung. Jawabannya 4 pasti ya. Jadi ini masih ada nolnya 4 lagi ya. Ini 4, kalau kita kali silang berarti harga beli sama dengan 4, nolnya ada 4 dan 2 ada 6. Berarti jadinya 4 juta. Nah, betul kan saya bilang nggak perlu butuh waktu lama menjawab soal seperti ini. Jadi jawabannya yang B. Oke, mungkin gitu aja kawan-kawan. Kawan-kawan silahkan yang kurang jelas bertanya di komen. Sebisa mungkin saya jawab nanti. Saya kasih oleh-oleh dulu satu soal lagi. Nah, tapi ini agak ribet sedikit. Nggak ribet sih sebenarnya, cuman agak horse aja ya. Pertanyaannya, seorang pedagang membeli 2 mobil bekas dengan harga masing-masing. Nah, jadi kawan-kawan nih harus mencari asing ya, karena dibilang satunya untung, satunya rugi. Jadi nanti total keuntungan yang dia peroleh berapa. Jadi cari aja harga jual totalnya. Nanti kita kurangin sama harga belinya, dan persen untungnya kita pakai. Kalau kawan-kawan ingat, persen untung, atau pakai biru aja deh ya. Persen untung sama dengan untungnya per harga belinya, yaitu 60 juta. Jangan lupa dikali 100%. Oke, sekian video kali ini. Semoga kawan-kawan paham. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.